orang yang pro Pentakosta dia akan menggunakan LAI. Tapi coba kita lihat terjemahan-terjemahan yang lebih tua. Tahun 1677, Browes itu menggunakan kata Pentecoste dalam bahasa Indonesia loh itu. Pentecoste. Leidecker menggunakan kata Camsin. Camsin itu hari raya 7 minggu dalam tradisi Yahudi atau Sukkot itu. Terus kata Camsin itu juga dipakai tahun 1818. Lalu Casbury 1853 justru dipakai kata Pantikusta. Nah, ini agak-agak gimana ini ya Casbury ini ya. Lalu terjemahan yang lebih muda 61. Dia dari Babat Sako Kitab Suci, terjemahnya Huls itu dia menggunakan kata dalam kata Pentekosta. Pentekosta lebih dekat dengan Pentekoste atau Pentekos atau Pentekos. Jadi bukan juga Pentakosta, juga bukan Pantekosta. Saya bukan ahli bahasa munsi dalam istilah studi Islam. Tapi kata Pantekosta dalam kengototan saya, kengeyelan saya, itu adalah berdasarkan pendekatan historis dari unit sosial masyarakat. Karena sejak tahun 1906 sudah ada kata de Pinkstergemeente Pantemanggoeng di Jawa bagian tengah. Kata Pinkster itu dipahami pada waktu itu adalah kata Pantekosta. Jadi kalau bicara sejarah Pantekosta di Nusantara, harusnya memang kita kembali kepada nadi asalnya. Apa itu? Kata Pantekosta. Walaupun ini bukan karena, iya Bang, karena kamu kan orang GPD, untung kau. Enggak juga, enggak. Jadi ini memang sejarah asalinya ya. Mereka pada waktu itu sudah disebut a new Pinkster Fund for Midden Java. Orang-orang Pantekosta yang baru di Jawa Tengah. Mereka disebut Pinkster Bruder. Pinkster Bruder itu orang-orang yang berkitah, bersemangat. Pokoknya semangat menginjil untuk membawa orang-orang Muslim dan Jawa tradisional kepada Kristus. In the name van Jesus. Tahun 1906 sudah ada istilah itu. Maka kalau ada di GPDI misalnya atau gereja lain yang berdoa yaitu di dalam nama Yesus, karena terjemahan Pinkster in the name van Jesus. Jadi Pantekosta itu teologinya bukan oneness, bukan Jesus only, nggak ada kaitannya dengan itu, ya, nggak ada kaitannya. Karena konteksnya berbeda di Amerika dengan ada di Indonesia. Jadi saya clear, tetap ngotot saya, ngeyel saya, karena berdasarkan pendekatan sosial science, unit sosial di masyarakat Hindia Belanda, Pentekostalisme. Kalau teman-teman menggunakan Pentekostalisme, silakan, tetapi harus tahu sejarahnya. Bukan karena ayat Alkitab. Karena bahasa Yunaninya juga kata menggunakan kata Pentekos. Harusnya kan jangan pakai Pentakosta dong, Pentekos kalau betul-betul menurut bahasa Yunani. Itu clear, saya harus bilang ini supaya teman-teman memahami dengan jelas. Nah, jadi sudah ada kata Pentekosta. Teologi orang Pentakosta itu disebut dengan dalam bahasa Belanda dengan Jesus Christus alleen. Artinya Yesus itu untuk semua orang. Beda dengan Jesus only. Ini beda-beda terminologi ya, karena dipahami dalam Ibrani 13:8, Yesus tak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Yang berubah kan pendapatan kita, jumlah rekening kita. Itu yang berubah, token listrik di rumah, tapi Yesus tak berubah. Ada bahasa Belanda, Jesus Christus dezelfde gisteren, heden, in der eeuwigheid. Itu bahasa Belandanya seperti itu ya, kira-kira gitulah lafalnya, pronounsnya. Jadi itu semangatnya memberitakan Kristus Yesus untuk semua orang. Jesus Kristus alleen. Alleen itu bahasanya. Nah, yang membedakan Pentakosta, saya pikir ini saya sederhanakan saja, saya cepatkan saja. Dia memang lahir dalam konteks geopolitik. Sekarang Pentakosta yang kita bicarakan lahir dalam konteks AI atau digital era. Maka nanti di sini yang di sini dia yang kaum muda yang lebih menjadi sorotan. Orang-orang tua sudahlah. Jangankan AI, buka YouTube aja dia nggak bisa dia kan. Seperti DSTT ada juga orang tua yang ikut kuliah ngan mute aja dia belum bisa lancar dia gitu kan. Itu gampangnya. Jadi ini
eksis di tengah-tengah mayoritas Islam, berbeda dengan konteks Amerika, berbeda dengan konteks yang lain. Maka Pentekostalisme di Indonesia sebetulnya bisa dijadikan pembahasan yang sangat distintif karena jumlah masyarakatnya. Terus teologi Pantekosta itu adalah sesuatu yang menurutku menarik karena dia apa ya? Saya di sini deh dekat dengan semua orang, memberikan penghibur. Gampangnya gini, teologinya itu teologi sederhana. Maka nanti teman-teman yang di AI, di YouTube kan, di Reel kan itu penjelasan-penjelasan soal khotbah-khotbah, Izin ajaran-ajaran Pak, Pentakosta. Ya, 1 menit lagi ya. oke. Yang sangat tidak akademik. Karena memang konsumernya seperti itu. Jadi orang-orang Pantai Koste senang mendengarkan khotbah-khotbah yang model-model Edis TV, kan kayak gitu itu ya. Model-model yang apa gitu. Jadi karena memang orang-orangnya tidak akademik banget itu. Jadi hal-hal yang sangat kecil-kecil gitu. Saya pikir itu bagian-bagian yang penting untuk dipahami dari kenapa aku tidak bisa keluar dari sini. Oke. Jadi di era digital itu orang-orang Pantai Koste itu kebingungan menurut saya. Kenapa? Ini yang menjadi pokok penjelasannya karena ada banyak aktor-aktor menggunakan AI untuk membajak ajaran Pentakosta itu misalnya. Macam-macam dia ya karena juga ada pola berkonflik antar perpecahan antara gereja ini dengan gereja itu, terus istilah-istilah teologis yang mirip-mirip sebetulnya juga tidak sama pemahamannya. Lalu ada yang disebut dengan pneumatical hermeneutis. Orang Pantekosta itu bukan lagi hanya dari AI, tapi kan juga orang-orang tua itu dia langsung kabelnya itu sampai ke surga dia. Maka terjemahan Alkitabnya itu suka-sukanya sendiri. Ada lagi kultik di dalamnya, pengkultusan dan yang lain-lain. Belum lagi seminar-seminar teologi tertentu yang merasa dia punya pemahaman pengajaran sendiri gitu. Nah, ini di era digital ini dengan teknologi AI membingungkan banyak orang mana yang benar. Umat hanya di berandanya lintas ini, pengajarannya lintas ini. Maka otoritas gereja di kelompok Pantekostal itu memang sedang diragukan. Oleh karena pola berkonflik antara gereja ini dengan gereja itu karena mereka sama-sama mengatakan ini Illuminati. Karena seperti Pak Joni tadi bilang, iluminasi dari roh. Kita punya yang namanya pneumatical hermeneutis, langsung punya pewahyuan baru. Karena ayatnya ada. Firman Allah itu baru tiap hari. Ya firmannya baru tiap hari, tapi hermeneutisnya benar nggak? Allahu alam. Yang berikutnya adalah tidak semua para ilmuwan, teolog, jawara-jawara di panggung media sosial itu saya bisa bertanggung jawab mengatakan ini sampai mengakses sumber-sumber teologi primer dari kelompok-kelompok Pantekostal sejak era Hindia Belanda. Waktu udah habis, Pak Dr. Thank you. Elia. Itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Terima kasih pemaparan daripada Bapak Dr. Elia Tambuna memberikan pemahaman tentang Pentakosta untuk kita. Terima kasih banyak.